Hai food lover check. Selamat datang dan terima kasih sudah ngintip di YouTube channel I. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Ayuks enak. Siapa bilang makanan di Peak mahal-mahal? Enggak deh. Apalagi makanan di Peak bikin kantong bolong. Terus ada lagi juga makan di Peak kebanyakan seafood. No. Kali ini I nemuin harta karun yang harganya underrated banget. Rasanya dijamin kalian pasti nagih. Yuk langsung ikutin I. Kita ada di Sop Jando Kawanua. Don't say congratulations, but you know they watch that shit. I ain't even gon' get mad. I'm young, black and rich. She tryna sell me lies, bitch. I ain't buying shit. If we ain't talking money, then I'ma pick a fit. Yeah, my social media ran out, so you know I'm finna dip. I just wanna stack this cake, stay out the way, get us it. Oh my god, gila. Tuh lihat. Yang I pesen datang semua dong. Oh my god, kalah banget. Liatin menu di sini, memang luar biasa. Pengen cobain semuanya. Yang pasti di sini menu-menunya best semua, dan yang I pesen ini menu-menu yang best seller yang ada di sini. Nah, sekarang I mau sebutin beberapa menu best seller di sini. Yang pertama yaitu adalah Sop Jando. Nah, ini namanya Sop Jando Kawanua. Sebenarnya ada artinya sih, tapi ntar I explain satu-satu ya. Terus ada Sop Sumsum Brenebond. Nah, gila ya. Ini sumsumnya segede ini. Ini sih isiannya udah pasti mantap nih. Terus ada soto daging kikil. Nah, ini satu porsi segini banyaknya sama nasi udah pasti kenyang. Nggak mungkin nggak. Kalau buat I sih satu porsi ini bisa buat berdua. Terus kemudian untuk yang suka agak seafood bisa cobain ini cumi. Ini dimasak woku karena ada ini khasnya tomat hijau. Terus kemudian ada sate. Di sini ada sate marangi. I pesan ini katanya juga best seller. Ada yang platter juga, tapi I mau pesan yang spesialnya di sini. Terus kemudian ada yang mau pengen sedikit jeroan-jeroan alias lidah tak bertulang, lidahnya netizen. Lidahnya netizen ini lidah cabai hijau ya. Lidah cabai hijau, bukan lidah cabai ungu ya. Tempatnya juga hijau. Oke, terus yang satu lagi yaitu cakalang fufurika. Nih. Ya, lihat banget ya. Udah tahu kalau rica-rica itu sudah pasti pedesnya luar biasa. Jadi yang pecinta pedas kayaknya harus wajib banget untuk ambil menu ini. Terus untuk menunya yang lain lagi, kalau mau yang ayam-ayaman bisa juga pesan ayam buluh. Ayam buluh ini I dengar-dengar dimasak pakai bambu. Tuh, lihat ya. Warnanya kuning, segar, dan ada banyak sekali rempah-rempah sama aneka sayur yang ada di ayamnya. Terus untuk appetizernya, oke, ini dia bakwan jagung. Nah, ini biasanya pembuka sebelum menu-menu berat. Nah, ini biasanya I selalu pesan ini dulu setiap kalinya mampir di restoran Manado. Terus wajib juga I pesan panada. Tuh, nih ya, satu porsinya
Nih lihat dong, isi 2 tapi gedong-gedong. Tuh, gede kan? Terus yang terakhir ada pisang goreng roa. Nah, wajib banget ya. Mesti harus pakai apa? Sambal roanya. Tuh, satu porsinya gila. Banyak banget. Ini sudah pasti buat 4-5 orang. Bisa. Untuk minuman, I jatuh cinta sama fresh dari Tropicana Kawanua yang isinya aneka buah-buahan ya. Salah satunya ada strawberry, terus apple, dan di sini ada markisanya juga. Jadi seger banget ya. Manisnya pas, segernya pun pas banget. Kita start untuk mulai menu yang pertama. Oke, sop jando. Nah, ini satu porsinya kira-kira ini ada 4 iga sapi ya. Tapi ini juga cuma hanya iga aja, tapi ada jandonya. Tahu nggak jando apa artinya? Bukan janda ya, jando lain lagi. Perbedaan O sama A tuh ada bedanya. Bedanya jauh lagi. Kalau A tahu sendiri kan. Kalau O itu sebenarnya apa namanya, artian dari tulang muda gitu. Sekarang kita mau cobain kuahnya dulu. Nah, ini kuahnya sih agak-agak surprise juga ya, karena ini kelihatan banget kuahnya ini tuh ada ini nih, cabai rawit hijaunya dan ditaburin sama bawang goreng. Untuk kuahnya sendiri bening, tapi kelihatan banget kalau nih ya, berkaldu. Lihat nih, tuh. Oh my god, berasa ada kayak cengkehnya ya. Ini rempah-rempahnya berasa banget, gurih dan asinnya juga pas. Nggak terlalu asin, ini cukup banget. Kalaupun memang dimakan sama nggak pakai nasi, ini juga oke. Gurih banget, enak dan seger. Jadi kalaupun memang mau pedas, tinggal digerusin aja sama cabai rawit yang udah ada di kuahnya sendiri. Sekarang I mau cobain sama nasi ya. Nih, I mau cobain sama nasi. Untuk iganya sendiri empuk ya, sama sekali nggak keras teksturnya. Dan begitu dicampur sama nasi, enak. Dagingnya sih gurih banget dan benar-benar empuk. Sekarang amai sambelin sama ini cabai hijau, tahu satu-satu. Gurih banget. Pakai embing. Sup jando best, enak, makanya best seller. Dan ini pun I makan tanpa kasih apapun ya. I nggak kasih racikan apapun, nggak kasih tambahin kecap atau apapun. Ini buat I sih ini pas banget. Maksudnya I lebih suka yang segar, gurih, tanpa diracik apapun. Kalau udah seperti ini udah enak, udah pasti mau diracik kayak apapun juga pasti jauh lebih enak ya. Terus sekarang I mau cobain sotonya dulu. Untuk menetralisirkan, I minum Tropicana dulu. Nah, gila seger banget. Jadi ini soto daging kikilnya. Lihat ya. Nih, ada kikilannya. Dan dagingnya sama sekali nggak pelit. Satu porsi ini, lihat nih. Tuh. I ngambil nggak terlalu dalam aja, itu udah daging semua nih kayak gini nih. Tuh. Nyendokin gini aja, ini udah langsung daging semua nih. Jadi
bukan yang banyak kuah. Biasanya kan banyak kuah ya, banyak kuah, banyak sayuran, tapi dagingnya itu isiannya sedikit ya. Tapi ini enggak loh, ini isiannya nggak kaleng-kaleng. Tuh lihat, banyak banget. Ini sama sekali nggak rugi, ini worth it banget. Ini bener-bener underrated kalau buat Ai ya. Sekarang Ai mau cobain kuahnya dulu. Oh my god, seger. Ini segarnya cenderung ke gurih. Nah, kenapa gurih? Ini yang Ai tahu ya, kuahnya ini no santan, tapi ini pure susu. Jadi makanya ini rasanya gurihnya gurih beda ya. Kalau gurih santan kalian tahu sendiri seperti apa. Tapi ini gurihnya gurih pure susu. Jadi rasanya, aduh, nggak bisa dibandingin deh. Kita cobain daging sama kikilnya ya. Nih. Berasa ya, kikilnya kikil yang halus, yang bersih, tapi kinyil-kinyilnya dapat banget. Daging sama nasi. Empuk banget. Mantap. Ini juga bukan tipikal yang kayak soto-soto Betawi gitu, nggak, beda banget. Di atasnya ditaburin sama daun bawang, jadi berasa fresh banget. Kuahnya sih enak banget sih, gurih banget kuahnya. Ada berasa pedesnya, tapi buat Ai sih cukup pas. Ini perpaduan yang sudah pas, mantap. Kita cobain yang seru-seru ya. Kali ini Ai mau cobain sop sumsum Brenebon. Oh my god. Jadi kita sumsumnya kita mandiin dulu ya, biar wangi. Oke, let's eat. Kemudian kita masukkan sedotan di sini. Enak banget. Jadi caranya kalau mau makan yang segar, gurih, itu adalah ada stepnya. Terus habis itu makan kuah Brenebonnya, sup Brenebon. Seger banget tadi. Dan ini kalau makan ini nggak perlu nasi karena karbonya udah dapat dari kacang merahnya. Kacang merahnya empuk banget. Nih ya, nih kacang merahnya empuk, pulen, masaknya tuh bener-bener pas banget. Biasanya kan suka pada ancur kan, tapi ini sama sekali nggak ancur. Terus di atas kacang merah, di bawah ini banyak banget potongan daging sapinya. Jadi di sini nih sampai ke dalam satu tempat ini penuh. Ini dagingnya luar biasa sih. Dan ini dagingnya diimpor langsung dari luar. Ini bukan daging lokal. Ini semua tadi yang saya makan untuk daging di sini semua diimpor. Jadi sudah pasti kualitasnya sangat-sangat beda. Sate Marangi. Nah, ini untuk satu porsinya isi 6 tusuk ya. Satu tusuknya nih segini nih. Ini lihat ya. Dia ini dibikin kayak kotak-kotak gitu.
Dan yang I bikin surprise adalah, nah ini yang bikin beda sate Marangi di sini adalah spesialnya di sambalnya. Ini bukan sambal dabu-dabu ya, tapi hampir mirip. Kalau dabu-dabu itu sebenarnya ada basicnya ada tomatnya, tapi ini tomat dikasih sama jeruk limau plus ada cabai rawitnya. Coba ya kita cocolin rasanya seperti apa. Ada juicer bunyi. Nah, oke kita cobain. Overall dagingnya empuk banget. Untuk rasanya seperti juga Marangi yang di tempat lain, gurih-gurih manis. Kalau dikasihin sama sambalnya ini jadi berasa seger, tapi segernya pedesnya pedes nampol. Enak banget. Spesial kreasi sambal khasnya Marangi di sini. Pedas banget, tapi seger. Enak. Cocok. Best. Kita cobain lidah sambal hijau, oke? Sama sekali nggak asin, dipaduin sama sambal hijaunya ini pas banget. Dan yang I suka nih ya, sambal hijaunya ini sama sekali nggak langu, dan pedesnya dong nggak kalah sama sambal merahnya. Gila, luar biasa. Ini dimakan sama nasi, gila, perfect, jos banget. Wah, kebakar. Sekarang I mau cobain ikan cakalang fufurica. Tuh ngomongnya sampai belepotan ya, karena saking kepedesan. Liatin ini tuh kayaknya udah lumayan bikin jontor mulut nih ya. Tuh lihat ya, udah ngiler banget. Duh, langsung I mau cobain langsung. Kita cobain ikannya dulu, perbumbuannya seperti apa. Ada manisnya, tapi pedasnya berasa. Ikan cakalangnya empuk, yang biasanya I makan selalu biasanya suka teksturnya itu yang di luar tuh keras ya, tapi ini sama sekali di luarnya ada crunchy-nya dikit, tapi bukan yang kayak gimana sih, suka di bite, suka kayak mental gitu ya. Ini sama sekali enggak, ini enggak keras, ini empuk. Mau cobain sama tomat segarnya. Segar. Ada bawang merahnya. Coba ya. Sesegar apa ikan cakalang fufurica plus sama, ini nggak salah ya, bawang merah bukan daun bawang. Gara-gara salah ngomong daun bawang ke bawang goreng, aduh, I langsung di ulti sama netizen. Yang suka mentah-mentah, tambahin tomat ini enak banget. Lebih segar. Mau cobain sama nasi ya. Ini biasanya lebih afdol kalau kita makannya pakai nasi. Nih ya, sama tomat. Ricak-ricaknya berasa banget. Untuk satu porsinya ini ya, parah nih. Sini luar biasa, porsinya nggak ada yang fail. Porsinya tuh porsi yang sama sekali nggak pelit. Sekarang I mau cobain ayam bulu. Nah, ini yang I tahu masaknya itu di dalam bambu. Prosesnya seperti apa? Nanti ya kita bisa lihat seperti apa prosesnya. Yang pasti I mau cobain hasil akhir dari ayam ini.
Ayo mau cicipin dulu ya. Nah, untuk porsinya, lagi-lagi nih. Satu porsinya ini aja berapa potong nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 potong. Ada daun kemanginya. Terus ini daun bawang. Saya mau cobain sama sayur-sayurnya. Segar banget. Ini agak sedikit asin. Kalau suka kemangi, ini jadi berasa wangi dari daun kemanginya ya. Tapi ini cenderung sedikit asin buat I ya. Jadi ini paling enak banget kalau makannya pakai nasi. Sekarang baru pas. Kalau dimakan sama nasi, sekarang baru pas. Di sini nasinya teksturnya saya suka banget. Sama sekali nggak terlalu lembek, sama sekali nggak terlalu keras atau terlalu perak banget. Ini pas banget nasinya. Buat lauk-lauk di sini itu nyambung semua, cocok. Untuk ayamnya sendiri empuk, bumbunya dari kunyitnya itu juga bahak banget ya. Cumi woko. Nah, ini dia. Untuk cumi di sini juga ada daun kemanginya ya. Empuk. Cuminya juga masaknya pas, empuk, sama sekali nggak alot. Dan sekali lagi ini cocok banget kalau dimakan sama nasi. Dan ini juga pedas ya, jangan salah ya, ini pedas juga. Tapi buat saya pas. Segar, asinnya pas. Yang saya suka itu wangi dari kemanginya dapat. Ini sama sekali nggak manis. Jadi di antara tadi semua makanan yang saya cobain, yang cenderung manis itu yang ini nih ya, yang rica-rica. Ini ada manisnya. Sama sate marangi juga ada manisnya. Untuk yang lain so far gurih asin. Gila ya. Isiannya tebal banget panadanya. Ikannya nikang banget, berasa panadanya ini. Dan yang saya suka nih ya, tekstur dari kulitnya ini gurih, empuk, crispy, aduh, lembut. Wangi. Ini ya, bakwan jagungnya tuh, crispy, empuk, jagungnya manis, gurih, cenderung gurih, sama sekali nggak asin. Mau cabai. Satu porsi isi 4 sepenuh keranjang ini, luar biasa. Pisang, sambal roa, cocolin sambal roanya. Lala. Sambal roanya berasa banget. Isi 3 kipas dan satu kipasnya tebel-tebel, best banget. Untuk dessert, I jatuhkan ke pilihan es kacang merah. Nah, ini juga best sellernya di sini yang direkomendasiin untuk nyobain yang segar-segar. Nah, isiannya seperti biasa, kacang merah sudah pasti, ada coklatnya, terus ada avocado serta serutan dari esnya sendiri.
mau di blend dulu sebelum diserut. Manisnya tapi sama sekali nggak over, pas, berasa banget coklatnya. Oh my god, gila. Ini terus terang, kalau yang kalian nggak terlalu suka manis, ini pilihannya. Kalian bisa cobain es kacang merah, best. Untuk dessertnya satu lagi, teman Ai pilih yang namanya es buah. Nah, isiannya seperti apa? Boleh dijelaskan, sayang? Ini es buah. Nah, ini isian buahnya apa aja? Ada apel, Strawberry, terus ada peach, ada peachnya, avocado, terus terus kayaknya ada tadi ini nih, buah naganya ada juga. yang pink Buah naga. Terus sama ini apa? nata de coco. Oke. Ya, seperti biasa, susu di blend sama es. Coba ya. Segar banget. Sumpah segar banget. Bentar ya, Ai mau cobain ya. Dia mungkin malu-malu gimana rasanya ya. Segar kan? Manisnya Manisnya terus terang lebih manisan ini dibanding sama ini ya. Tapi nggak too much. Sekali lagi ini nggak over manisnya, cukup. Susunya juga oke, berasa. Dan segernya juga dapat. Jadi kalau untuk es buahnya pribadi, kalau kalau saya mau yang segar-segar kayaknya ngambil ini deh, sop buah. kalau buahnya oke. Overall untuk makanan dan minuman yang Ai semua cobain di sini ya, dengan porsi dan rasanya, ini Ai kasih rate 9.3 out of 10. Untuk sop jando kawanua, dari segi rasa, porsi Ai kasih rate 9.3 out of 10. Selamat mencoba. Ayuk enak.